Oke, halo teman-teman semua. Sekarang aku mau bahas problem 6 yang kemarin kita sempat bahas di kelas ya. Jadi kan kemarin kita kalau nggak salah sampai ke tanggal 4 April ya. Nah, aku mutusin untuk bikin video full satu problem aja biar kalian nanti mungkin gak bingung, dan mungkin kalian yang nanti belum ngerti bisa nonton dari awal supaya lebih ngerti lagi ya. Jadi aku jelasin dari awal banget, dari soal pertama sampai nanti kita buat jurnal penyesuaian untuk tahun 2023 ya. Sekarang kita baca dulu soalnya. Untuk yang problem 6, Glowing Co. merupakan perusahaan yang menjual produk-produk perawatan kulit sejak tahun 2020. Perusahaan memiliki beberapa aset tetap yang digunakan untuk menjalani usahanya, yakni sebagai berikut. Nah, untuk aset-aset yang dimiliki sama si Glowing Co. Pertama ini dari Land Building Computational Vehicle, ini kan aset yang ada di tangan perusahaan sebelum transaksi ini kan. Nah, kalian perlu buat notes dulu di awal sebelum bikin general entries supaya nanti gampang bikin perhitungan depresiasinya gitu. Nah, nanti kolom-kolomnya ini ada acquisition debt, cost, residual value, unit, kayak gitu-gitu ya. Tertinggal disalin aja dari soal, udah ada di sini. Habis itu kalau udah, kita mau masuk ke transaksinya ya. Transaksi tanggal 1 Januari di sini langsung ke transaksi pembuangan ya. Ini udah sempat kita bahas juga di kelas. Terdapat 2 komputer yang mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki sehingga perusahaan memutuskan untuk membuangnya. Ini aku highlight dulu. Nah, jadi ini yang kita bahas ya. Nah, untuk komputer mana yang akan dibuang nih? Komputer yang ada keterangan di awal soal ini. Jadi kan tadinya unitnya ada 5. Nah, di tanggal 1 Januari dia mau membuang komputernya ini. Nah, untuk transaksi-transaksi pembuangan, penjualan, terus penukaran aset itu tuh ada 2 jurnal yang harus kita buat. Yang pertama itu jurnal depresiasi sampai pada tanggal tersebut ya. Itu yang kedua adalah jurnal pembuangan itu. Nah, untuk transaksi tanggal 1 Januari ini, kan tadi aku bilang jurnal pertama itu adalah jurnal depresiasi sampai pada tanggal tersebut kan. Nah, sementara di transaksi yang pertama ini kan kejadiannya adalah tanggal 1 Januari, artinya belum ada depresiasi yang terjadi, 1 bulan belum nyampe kan, makanya kita langsung lanjut ke jurnal yang pembuangannya. Nah, untuk jurnal pembuangannya itu untuk jurnal pembuangan, jurnal penjualan, sama jurnal penukaran aset itu yang udah pasti kita mencari itu adalah mencari accumulated depreciation-nya ya. Jadi accumulated depreciation dari awal dia beli ya, dari purchase date sampai dengan tanggal dia mau dibuang di tanggal 1 Januari 2023. Nah, sekarang kita pertama itu hitung accumulated depreciation-nya dulu ya. Untuk accumulated depreciation-nya, hitungnya pertama kita harus tahu dia pakai metode apa. Untuk komputer kan itu dibilang metodenya adalah straight line ya. Di sini kita jangan lupa kita menghitung 2 komputer, tapi kita hitung 1 komputer, nanti hasilnya dikali 2 aja ya. Untuk straight line jangan lupa buka lagi catatannya. Dia itu kan rumusnya cost dikurang residual nanti dibagi sama bermanfaat ya. Useful atau umur manfaat. Useful. Nanti hasil dari sini akan didapat depresiasi selama 1 tahun. Sekarang kita mau si komputer ini awal mula acquisition date-nya kapan? Lihat dari soal aja ya. Acquisition date-nya komputer dari tahun 2020. Nah, berarti kita ngitungnya yang namanya akumulasi depreciation seperti sini. Dari accumulated depreciation. Yang namanya accumulated depreciation itu adalah kan namanya juga akumulasi, berarti akumulasi depresiasi dari tahun awal banget sampai dengan tahun itu. Nah, dari tahun awal banget tuh tahun 2020, sejak pertama kali dia memiliki komputer itu. Dan 2020 berarti cost-nya berapa? Cost-nya itu adalah 6350 dikurang jualnya 100.000 dibagi sama useful life berapa? 5 nih. Jadi di situ jangan lupa nih, kan ini kalau misalnya kita cukup sampai di sini kita cuma nyari untuk 1 tahun ya. Tapi sementara di sini 2020
kepemilikan komputer itu bukan dimulai dari tanggal 1 Januari tapi di tengah-tengah tahun, yaitu 1 Juli. 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember itu udah berjalan sebanyak 6 bulan, makanya harus dikali 6 per 12 gitu. Itu untuk tahun 2020. Ya, untuk tahun 2020. Nah, sekarang kita mau nyari yang tahun 2021. Kita mau nyari tahun 2021. 2021 itu kan full 1 tahun ya. Habis itu 2022 juga full 1 tahun. 2022. Nanti 2023 kita cari enggak, karena 2023 itu cuma berjalan 1 Januarinya langsung dibuang. Jadi kan belum ada depresiasi yang terjadi. Jadi kita cukup ngitung sampai tahun 2021 2022 gitu. Untuk 2021 sama kayak yang tadi, cost dikurang residual dibagi sama useful life. Nah, ini kan karena kita mau nyari 1 tahun full, makanya cukup sampai di sini, enter nanti dapat depresiasi 1 tahun. Nah, untuk yang 2022 karena dia full, perhitungannya sama kayak tahun 2021. Jadi aku sama dengan aja, cerai sama, dapat segini, terus barulah kita dapat accumulated depreciation-nya dengan menjumlahkan dari 2020 sampai dengan 2022. Ya, sampai juga akumulasi, jadi dijumlahkan depresiasinya. Dapat nih. Accumulated depreciation itu 3.125.000. Ya, itu berarti accumulatednya. Nah, untuk jurnalnya kalian sebenarnya nggak perlu ngapalin, tapi dipahamin aja soalnya. Terus lihat nih transaksi apa gitu. Pokoknya di sini kan adalah komputer yang mengalami kerusakan dan dibuang ya. Transaksi pembuangan ban aset itu dia selalu ya biasanya selalu merugi ya, jadi nggak bakal ada untung. Kenapa? Karena nggak ada cash yang masuk ke perusahaan ya kan. Si perusahaan rusak terus buang gitu, jadi pasti selalu dalam pembuangan ban aset itu pasti selalu ada loss gitu. Nah, untuk jurnal yang lainnya apa, akun yang lainnya, kalau misalnya akun-akun pembuangan, penjualan itu pasti selalu menghapus accumulated depreciation. Jadi accumulated depreciation yang udah pernah dicatat dulu sama perusahaan itu dihapus ya gitu. Jadi accumulated depreciation itu kan normalnya di sisi kredit. Kalau misalnya kita mau ngapus nanti jadi di sisi debit. Nah, jadinya nanti accumulated depreciation di sisi debit. Nah, habis itu berapa, sejumlah berapa. Ini kan tadi accumulated depreciation untuk 1 komputer ya, sementara kita mau buang 2 komputer. Nah, tinggal dikali 2 aja yang ini. 2 kali sama accumulatednya ini dapat hasilnya 6.260.000. Nah, apalagi sih akun-akunnya, namanya juga kita mau buang ya, buang komputer. Kalau kita buang komputer berarti nanti yang hilang apanya, komputer kita ya kan. Makanya kalau komputer kalau kita beli awalnya adalah pertama di sisi debit, kalau kita buang makanya nanti jadi terhapus di sisi kredit. Nah, sebesar berapa pembuangan komputer kayak gitu, itu kita harus catatnya adalah sebesar cost ya, sebesar costnya. Di sini costnya komputer berapa? 6.350.000. Karena kita membuang 2 komputer makanya dikali 2 kali sama 6.350.000. Nah, selisihnya ini adalah yang dinamakan loss on disposal of plant asset. Nah, karena dia selisihnya di debit ya makanya loss, dan dia selalu loss sih gitu. 12 juta dikurang kita dapat selisihnya itu sebesar 6.450 gitu. Itu untuk transaksi tanggal 1 Januari ya. Jadi kita cukup nyari yang cukup nyari accumulated depreciation. Jadi accumulated depreciation itu penting banget, kalian ngerti caranya itu penting, karena itu akan kepakai di materi ini dan tentunya di materi-materi akuntansi sampai advance 2 kepakai gitu. Habis itu kita lanjut ya ke tanggal 8 Januari. Nah, di sini dibilang, aku highlight dulu sebentar ya, hijau deh. Karena di sini bilang 8 Januari perusahaan membeli 2 komputer. Tadi di yang transaksi tanggal 1 Januari jangan lupa kan karena kita membuang makanya sisa komputeran jadi sisa 3 ya. Sini kan tadi unitnya 5. Nah, kita bikin notes aja nih di sini sisa besar 3 biar kita nanti pas bikin perhitungan depresiasi nggak bingung ya. Kasih notes aja. Terus sekarang nih tanggal 8 Januari perusahaan membeli 2 komputer baru sebesar 7.200.000 per unit. Harga tersebut sudah termasuk harga beli 7 juta, biaya pengiriman 100.000, biaya instalasi, umur manfaat residual dan metode sama dengan yang lain. Oke.
Nah, untuk pembelian plan aset jangan lupa kalau dia cost-nya itu dihitung adalah bukan sebesar harga kos doang, tapi adalah biaya-biaya yang membuat komputer itu siap dipakai juga dimasukkan. Udah paham lah ya? Sekarang untuk jurnalnya ini basic ya, jurnal basic komputer pada cash senilainya adalah senilai 7.200.000. Ini kan karena cuma satu, jadi kita mau kali 2 untuk 2 komputer. Jadi 2 dikali sama 7.200.000. Nah, kenapa 7.200.000 itu kepake semua? Karena kan ini sudah termasuk harga biaya 7 juta, biaya pengiriman itu emang wajib ada ya. Kalau nggak ada biaya pengiriman nanti nggak kekirim, asetnya nggak bisa kepake. Terus biaya instalasi juga wajib ada, jadinya 7.200.000 ini kita kapitalisasi semua sebagai harga komputer gitu. Ini nggak perlu ada perhitungan ya, udah paham. Nah, kalau kayak gini pembelian, disposal gitu-gitu tuh harus di notes ya biar kalian nggak bingung. Nah, untuk komputernya ini dibikin di tabel ya, tinggal bikin nama aset apa, komputer new. Di sini ada new biar kalian bisa ngebedain antara komputer yang lama dengan komputer yang baru. Acquisition date-nya, tanggal, cost-nya itu sesuai dengan di jurnal. Karena ini kita di tabelnya ini adalah perhitungan untuk satu plan aset, makanya di sini cost-nya ini cost 1 unit ya. Residual value-nya, unitnya, makanya di sini tulisannya 2 ya. Metodenya sama, useful life gitu ya. Dan kita lanjut ke tanggal 4 Februari. 4 Februari sini dibilang perusahaan membangun lahan parkir di belakang gedung kantor dengan biaya konstruksi itu 24 juta. Lahan tersebut diestimasikan memiliki umur manfaat bla 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 gitu ya. Untuk lahan parkir ini dia bukan lahan tanah doang ya. Lahan parkir itu kan termasuk yang namanya land improvement. Di sini dia pembeli aset baru yang namanya land improvement, biayanya itu totalnya 4 juta. Nah, ini tinggal di jurnalnya juga basic sama land improvement pada cash. Kita ngeluarin cash sebanyak 24 juta ya. Nah, jangan lupa di notes lagi land improvement untuk keterangan metode bermanfaat itu bisa lihat di soal ya. Tuh, aku tinggal nyalin aja, kalau ada yang bingung boleh ditanya. Nah, udah. Kalau jurnal-jurnal yang kayak gini masih bisa ya, gampang. Terus lanjut ke tanggal 17. Tanggal 17 Maret ini di sini dibilang terdapat servis rutin terhadap komputer dengan total 1.250. Nah, ini adalah transaksi pencatatan beban kayak biasa yang kalian pelajarin di AD1 ya. Di sini jurnalnya adalah maintenance and repair expense pada cash senilai 1.250. Ini kayak biasa aja jurnalnya. Nanti kalian akan belajar di transaksi yang selanjutnya, di tanggal selanjutnya. Beban yang dikeluarkan itu bukan dianggap sebagai beban, tapi dikapitalisasi menjadi aset gitu. Kalau ini contohnya yang tanggal 17 Maret ini dia masih kita akuin sebagai beban karena servis terhadap komputernya ini dia nggak membuat komputernya ini umur manfaatnya bertambah, jadi dia tetap diakuin sebagai expense gitu. Nah, untuk tanggal 17 kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke tanggal 4 April. Nah, di sini adalah transaksi penukaran ya. Transaksi penukaran. Bentar ya. Penukaran kendaraan. Di sini dibilang kendaraan lama nih yang tadi vehicle yang di soal ditukar dengan kendaraan baru di mana perusahaan menambah uang tunai sebesar 40 juta. Diketahui kendaraan baru memiliki harga perolehan 90 juta tanpa nilai sisa. Kendaraan baru disusutkan dengan metode declining balance selama 8 tahun. Nah, ini itu untuk penukaran plan aset ya. Untuk penukaran, penjualan, sama satu lagi disposal, ada 2 jurnal seperti yang aku bilang tadi di awal. Yang pertama adalah mencatat depresiasi sampai dengan tanggal tersebut di tahun itu ya. Yang kedua adalah mencatat jurnal penukarannya baru gitu. Jadi tahapannya itu. Nah, perhitungan pertama yang saran aku kalian pertama buat adalah accumulated depreciation ya gitu. Jadi nanti aku jelasin dulu deh cara nyari ininya dulu ya, accumulated depreciation ya. Sekarang kita mau cari ACC depre di metode balance. Nah, di calling balance itu pertama kita harus nyari rate. Ingat materinya. Rate itu caranya 200% ya. 200% dibagi sama useful life. Useful life-nya si vehicle berapa?
Sini yang lama vehicle-nya useful life-nya 4 tahun. Dibagi 4. Nah, ini adalah rate-nya dalam bentuk persen aja. Nah, 50% ya. Sekarang baru kita mau nyari depreciation dari awal dia kepemilikan sampai dengan accumulated depreciation, sampai dengan tanggal penukaran. Nah, untuk vehicle-nya itu kan dia awal punyanya itu tahun 2021, makanya kita nyari depresiasinya itu dari tahun 2021. Nah, 2021 gimana? Rate dikali sama cost ya. Karena di depresiasi tahun pertama untuk declining balance itu tahun pertamanya langsung dikali sama cost. Costnya berapa untuk yang vehicle tadi? Kita lihat di cost ini ya. Dikali sama vehicle tadi itu 24 juta. Kali 24 juta itu udah gitu doang. Lalu kita lihat ada fraction nggak di sini. Vehicle itu tadi dimiliki, ada di fraction, dia di purchase date itu 1 Maret. Ya, jadi kan di tahun 2021 dia kepakainya hanya 10 bulan berarti dikali sama fraction 10 per 12. Nah, itu untuk depresiasi tahun 2021. Nah, sekarang untuk tahun 2022 agak beda dengan 2021. Kenapa? Karena udah ada depresiasi yang berjalan. Kalau udah ada depresiasi yang berjalan, nanti rumus untuk 2022-nya adalah rate dikali sama, bukan lagi sama cost, tapi sama book value. Sebenarnya yang 2021 itu juga dikali sama book value sih. Cuman kan book value-nya itu masih nilai cost yang murni, yang belum dikurangin sama accumulated depreciation. Kenapa? Karena belum ada accumulated depreciation-nya. Sementara di tahun 2022 ini udah ada accumulated depreciation yang dihasilkan dari tahun 2021. Nah, karena itu untuk rate-nya dikali sama cost-nya, dikurang sama 2021 depreciation tahun 2021 ini. Ya. Baru nah kalau ada fraction, dia dikali fraction. Cuman tahun 2022 ini kan full ya 1 tahun, makanya langsung aja dapat 7 juta gitu. Nah, sekarang tahun 2023-nya. Nah, 2023-nya kan berjalannya berapa bulan? 1 Januari sampai dengan 4 April, berarti hanya berjalan 3 bulan ya. Caranya gimana? Rate, tetap rate dikali sama cost, kita dikali sama book value. Cost-nya 24 juta dikurang sama depresiasi di tahun 2021. Dikurang sama depresiasi di tahun 2021, dikurang sama depresiasi tahun 2022. Nah, sama aja kayak cost dikurang accumulated depreciation. Ya gitu. Ntar ini kan baru depresiasi untuk 1 tahun penuh. Sementara kita mau untuk 3 bulan aja, berarti 3 per 12. Nah, dapat hasilnya itu adalah sebentar. Ini salah nih, salah L5-nya ini adalah harusnya 24 juta ya, 24 juta dikurang, tadi aku salah nge-link, tadi aku malah 6 juta, ini harusnya kan 24 juta dikurang sama ini. Nah, nanti hasilnya itu adalah, yang benar nih, 875. Nah, baru kita dapat nanti accumulated depreciation-nya tinggal ditambahin aja. Ini adalah accumulated depreciation untuk kendaraan lama yang nanti mau kita bikin jurnalnya gitu. Nah, kenapa aku suruh nyari dulu yang pertama adalah accumulated depreciation? Karena dari perhitungan accumulated depreciation ini kita bisa pakai 2 angka. Angka yang pertama itu angka ini 875 untuk depresiasi sampai pada tahun itu. Yang kedua adalah angka accumulated depreciation-nya gitu. Jadi sekali ngitung kita dapat 2 jawaban jurnal, 2 angka jurnal gitu. Nah, tadi yang aku bilang pertama itu kita harus ada 2 jurnal ya. Yang pertama kita harus menjurnal depreciation expense sampai dengan tanggal tersebut di tahun itu. Nah, berarti jurnalnya adalah depre expense pada accumulated depreciation vehicle. Sebesarnya berapa? Sebesarnya adalah depresiasi yang terjadi pada tahun 2023. Kita ambil dari mana? Dari sini. Ya. Dapat 875. Sini juga 875 kreditnya. Nah, untuk jurnal yang kedua ini baru adalah jurnal penukarannya. Nah, untuk jurnal penukarannya nggak perlu dihafal juga, karena kita cukup lihat dari soalnya aja ya. Gimana caranya untuk penukaran, disposal, penjualan, itu pasti dia selalu ngapus yang namanya accumulated depreciation ya.
Oke, habis itu ini kita transaksinya apa? Transaksinya adalah menukar kendaraan lama dengan kendaraan yang baru. Nah, kalau misalnya kita membuang kendaraan kita yang lama, berarti kita mendapatkan kendaraan yang baru. Nah, makanya nanti di debit itu adalah vehicle new sama accumulated depreciation vehicle, karena untuk accumulated depreciation-nya ini kita mau hapus. Kan normalnya dia di kredit gini ya, karena kita mau menukar, jadi kita buang accumulated-nya di debit. Untuk vehicle-nya ini bertambah di sisi debit. Kenapa? Karena kita nukar kendaraan lama, kita dapat yang baru. Kita makanya vehicle-nya bertambah di sisi debit. Nah, untuk yang di sisi kreditnya apa? Di sisi kreditnya kan tadi di sini dibilang di mana perusahaan menambah uang tunai sebesar 80 juta. Nah, jadi dia ini nukar kendaraan tapi dia nambah duit sebanyak 80 juta. Kalau ngeluarin duit berarti dia ada pengeluaran cash. Ini salah nih. Nah, jadinya di sini. Nah, cashnya di sini. Nah, gitu. Nah, untuk jurnal kreditnya apa lagi? Kan namanya dia kan mau buang vehicle yang lama untuk dapat vehicle yang baru. Nah, berarti vehicle yang lama harus kita hapus di sisi kredit. Nah, untuk nominalnya vehicle new-nya dibilang di sini kendaraan baru memiliki harga perolehan 90 juta. Oke, kita tulis 90 juta. Accumulated depreciation-nya adalah tadi yang kita hitung. Sini ya, 17.875. Untuk vehicle old-nya, tadi aku bilang adalah seharga cost-nya. Seharga cost yang ada di soal. Vehicle berarti 24 juta. Atau boleh di link aja. Nah, 24 juta. Nah, untuk cash-nya dia nambah berapa? Nambah 80 juta. Nah, di sini kan ada selisih nih. Ada selisih, dia selisihnya di kredit apa di debit? Kalau selisihnya di kredit, makanya dia gain. Kita ini selisihnya di kredit, makanya dapat gain. Gitu ya. Sebesar berapa? Kalian bisa selisihin. Kalau lebih besaran di debit, nanti dia pasti gain. Ya, ini kan besaran di debit ya, makanya dia nanti untuk nutup kita harus bikin yang di kredit gitu. Jadi kalian jumlahin dulu nih angka di kredit, jumlahin juga jumlahin angka di debit, baru kalian jumlahin juga angka di kredit, ini vehicle sama cash. Dan nanti selisihnya itu kalian masukin ke gain gitu. Oke, itu untuk yang tanggal 4 April ya. Aku kasih gitu ya. Sebelum kita lanjut masuk ke tanggal 1 Juli, ingat di sini ada transaksi penukaran ya. Kalau transaksi penukaran berarti vehicle old yang lama berkurang dan ada penambahan vehicle yang baru. Kita update tabel kita di sini, kita tulis sisanya jadi 0 ya. 0. Terus di sini di tabel yang bawah, khusus yang terjadi selama transaksi tahun 2023, kita update juga vehicle-nya. Tinggal disalin aja sih. Ini kan dibilang nih bahwa kendaraan baru memiliki harga perolehan 90 juta tanpa nilai sisa di trading balance 8 tahun. Nanti tinggal disalin aja. Habis itu sekarang kita lanjut ke nomor 1 nih, 1 Juli ini yang agak tricky. Kita blok dulu, hijau ya biar bisa bedain. Begini, sini dibilang terdapat renovasi gedung 170 juta. Hal ini menyebabkan umur manfaat gedung bertambah 2 tahun. Nilai residu tidak mengalami perubahan. Nah, untuk ini kan di sini dibilang harga 170 juta itu membuat umur manfaat gedungnya nambah 2 tahun. Ya. Kalau kayak gini, dia nggak bisa tuh kayak transaksi 17 Maret diakui sebagai expense tuh nggak bisa karena dia menambah umur manfaat. Dia di sini harus dikapitalisasi sebagai aset. Dalam hal ini adalah gedung atau building. Kalau dikapitalisasi sebagai aset gimana? Berarti dia sama aja kayak kita nambah duit buat beli gedung gitu lah ya istilahnya. Nanti untuk jurnalnya building pada cash sebesar berapa? Sebesar tambahan 170 jutanya gitu. Nah, tapi bentar ya. Gini. Nah, tapi emang di jurnal yang ini, jurnalnya gampang ya, angkanya juga gampang. Di sini angkanya gampang dan jurnalnya gampang. Nah, ribetnya di mana? Triknya di mana adalah ketika nanti di saat kita membuat jurnal penyesuaian, ada adjustment yang perlu kalian buat dan itu akan sangat panjang. Sebenarnya bisa aja nih
jelasinnya di sini. Jadi sebelum kita masuk ke 3 Agustus kita jelasin dulu buildingnya, jadi berapa umur manfaatnya dan sebagainya. Jadi nanti pas kita ngitung depresiasi tinggal masukin angkanya. Atau bisa juga kalau sesuai jawaban koor kita gampang dulu di transaksi, nanti ribet pas kita mau bikin adjusting. Jadi kita ngitung susah-susahnya nanti pas mau bikin adjusting sekalian gitu. Jadi kita ngikutin koor aja ya untuk bikin perhitungannya nanti terakhiran. Jadi untuk saat ini jurnalnya cukup kayak gini dan nominalnya cukup kayak gini, kayak gitu. Nanti untuk perhitungan yang rumitnya, cost-nya jadi berapa, terus umur manfaatnya bertambah jadinya gimana, kita bahas di bawah ya. Kita lanjut dulu ke tanggal 3 Agustus. Jadi dibilang untuk menunjang operasionalnya perusahaan membeli 1 unit peralatan dengan jangan lupa di sini di notes aja nih yang building tadi ada capex ya. Capex itu adalah capital expenditure, oke? Jadi ada pengeluaran kapital gitu. Sini nggak usah diubah, kita notes aja ininya ada capex. Sekarang kita lanjut ke 3 Agustus sorry. Untuk menunjang operasionalnya perusahaan membeli 1 peralatan dengan harga beli 11.800 dan biaya pengiriman 200.000. Peralatan disusunkan dengan metode gagal. Ini juga gampang ya, jurnalnya basic. Ini untuk nominalnya karena itu kan 11.800 belum termasuk biaya pengiriman, kita tambahin 200.000 jadi 12 juta. Jangan lupa untuk yang ini kan ini ada penambahan equipment, kita tambah di notes tabelnya, tinggal disalin aja. Sini bilang equipment perolehannya segini, costnya 12 juta sesuai jurnal, nggak ada residual, useful life-nya unitnya 1, unit of activity, useful life-nya segitu, oke? Kita lanjut ke 22 September. Karena jarang digunakan, perusahaan memutuskan untuk menjual 1 komputer yang dibeli 1 Juli seharga 3.000. Sini dibilang kita menjual komputer yang dibeli tanggal 1 Juli 2020, berarti yang ada di soal ya, komputer. Jangan lupa saat kita mau menjual, menjual, habis itu mau membuang, mau menukar, berarti kita ada 2 jurnal yang perlu kita buat. Yang pertama itu jurnal depresiasi sampai pada tanggal tersebut di tahun itu. Yang kedua adalah jurnal penjualan baru ya. Untuk jurnal yang mencatat depresiasi sampai tanggal tersebut, jurnalnya basic ya. Habis itu untuk jurnal yang kedua nanti dulu aja ya. Sekarang kita mau mencari namanya accumulated depreciation ya. Accumulated depreciation untuk apa? Untuk nanti ngisi yang jurnal pertama sama nanti ngisi jurnal kedua yang accumulated depreciation gitu. Oke, sekarang kita hitung dulu accumulated depreciation-nya di kanan aja. Komputer apa? Straight itu berarti gampang ya. Tahun berapa dia dimilikinya si komputer 2020. Berarti metode straight adalah tadi di atas cost dikurang residual dibagi useful life, costnya berapa si komputer yang kita jual. Nah ya, komputer di sini costnya segini dikurang residualnya 100.000 dibagi sama useful life. Useful life-nya adalah 5 tahun. Nah, kalau kayak gini cukup sampai di sini adalah sampai dengan ini adalah untuk mencari depresiasi untuk 1 tahun. Sementara di sini mau berapa bulan? Kita mau sebanyak 6 bulan ya. Juli ke Desember. Berarti dikali lagi sebesar berapa? Ya, 6/12. Nah, itu baru untuk 2020-nya. Sekarang kita mau yang 2021. Karena kan kita menghitung accumulated ya. Jadi sama dengan cost dikurang residual dibagi sama useful life-nya 5 tahun, dan dikali nggak, perlu dikali nggak,
kita mau hitung untuk tahun berapa? Tahun 2021. 2021 berarti full dong. Full berarti langsung aja dapat 1250. 2022 full nggak? Full juga. Makanya aku perhitungannya sama kayak yang 2021 gitu. Nah, untuk 2023 nya nih, ini bulan berapa? Ini bulan September tahun 2000, tanggal 22. Makanya udah berjalan berapa bulan? Berjalan sebanyak 9 bulan. Makanya kita hitung di sini depreciation-nya berarti sama dengan cost ya tadi 6.300.000 kurang 100 dibagi sama useful life-nya 5 tahun ya, dibagi sama fractionnya itu berapa? 9/12 karena berjalan sampai dengan bulan September ya di sini. Nih, 22 September itu Septembernya udah hitung 1 bulan. Makanya dapat 93.750. Dapatlah ACC-nya sebanyak ya. Nah, 4.062.500 itu untuk accumulated depreciation-nya. Nah, sekarang kita mau bikin jurnal yang kedua. Oke, jurnal yang pertama dulu deh. Jurnal yang pertama ini depreciation expense-nya adalah depreciation selama tahun itu ya, sampai kepada peralatan itu dijual. Nah, berarti kan kita mau mencari depreciation expense untuk tahun 2023. Makanya kita dapat sebesar berapa? 937.500. Oke, bener ya? Segini. Jurnal keduanya apa? Jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan itu dibilangnya apa? Nah, aku juga bilang nih tadi, nggak usah diapalin jurnalnya, kita telaah dari soalnya aja. Kalau yang namanya penjualan itu adalah berarti sama aja nih, kita mau ngapus vehicle, kita harus ngapus accumulated depreciation yang selama ini udah pernah perusahaan catat. Makanya accumulated depreciation itu di debit. Yang di debit apa lagi? Sini dibilang nih, memutuskan menjual komputer seharga ya, seharga 3.200.000, makanya si perusahaan itu pasti menerima uang tunai sebesar 3.200.000 dong, ya kan? Ya, itu accumulatednya dari mana? Dari yang tadi kita hitung soalnya di sini. 4.062.500. Nah, untuk yang di debit apa? Untuk yang di debit kita mau jual apa? Kita mau jual komputer seharga nilai cost ya. Jadi jangan lupa, kita kalau menjual, membuang, kita menukar, kita mau hapus akun komputernya, angka yang kita pakai adalah angka cost ya. Jadi angka saat kita memperoleh aset tersebut sebanyak berapa? Kita lihat di tabel 6350. Nah, terjadi apa? Selisihnya ini baru ke gain atau ke loss. Sini selisihnya gedean mana? Gedean yang di kredit ya, gedean yang di debit, sorry, di 7 jutaannya, di sini 6 juta, makanya kita nutupnya di gain atau di sisi kredit. Sebesarnya tinggal dijumlahin aja, diselisihin aja, sorry. Dapat sebesar 912.500. Nah, untuk 22 September kita kasih notes juga di komputernya habis ya. Ininya sisa 2 ya. Ya, sisa 2. Ini kan sisa 3, sekarang kita update jadi sisa 2. Gitu. Sekarang kita masuk ke transaksi yang terakhir. Jumlah transaksi yang terakhir ini adalah mengganti oli untuk kendaraan. Nah, ini mengganti oli kan dia nggak membuat umur manfaatnya bertambah ya, makanya kita akuin aja sebagai expense. Sebesar berapa? Sebesar 1.500 gampangnya. Sekarang kita lanjut masuk ke accumulated ke transaksi depresiasi yang pertama, dari yang paling atas aja, building. Tadi building jangan lupa di sini ada capex atau capital expenditure.
Untuk jurnalnya itu kan kayak biasanya template depreciation expense pada accumulated depreciation building. Nah, sekarang kita mau ke perhitungan untuk dapetin berapa sih depresiasi yang terjadi selama tahun 2023 gitu. Nah, untuk yang pertama itu kita mencari yang namanya accumulated depreciation dulu. Ya, gitu. Kita mencari accumulated depreciation AC, mencari accumulated depreciation pakai metode yang lama ya, metode yang lama sampai dengan kita kan pakai metode yang lama itu dari tanggal 1 Januari berarti sampai dengan ini nih tanggal 1 Juli ya kan, 1 Juli kemudian dia Nah, untuk jurnalnya itu adalah jurnal seperti biasa ya, jurnal penyusutan depreciation expense pada accumulated building. Sekarang kita mau mencari angkanya. Angka yang kita cari itu adalah angka depresiasi untuk 1 tahun penuh. Nah, tapi perhitungannya agak sedikit berbeda karena di tengah-tengah tahun, sejak tanggal 1 Juli itu umur manfaatnya bertambah. Jadi kita ada dua kali ngitung ada dua kali hitung depresiasi istilahnya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu mau mencari book value sampai tanggal 1 Juli ya. Kita cari accumulated depreciation-nya dulu biar gampang. Accumulated DP. Untuk accumulated depreciation itu kan berarti dari awal dari awal buildingnya itu adalah nih udah tahun 2020 dia pakai metode apa, straight line. Berarti cost-nya berapa? Cost-nya itu 1250 ya. 1.250.000.000 pakai di sini aja 1250 dikurang sama residual value dibagi sama useful life 20 tahun. Ini baru ketemu untuk 1 tahun. Sekarang kita mau nyari untuk berapa bulan? Untuk 6 bulan ya, karena ini kan dari tanggal 1 Juli berarti kali 6/12 gitu. Itu untuk yang tahun 2020 nya. Untuk tahun 2021 gimana? 2021 kan full kan, berarti gimana caranya? Sama, cuman nggak dikali fraction. Cost dikurang, nih cost dari building dikurang residual value building dibagi sama useful life nya building yang 20 tahun, dapat segini. Terus kita nyari untuk yang 2022 juga full sama, makanya aku langsung ini aja ya, aku langsung copy. Nah, 60 juta juga. Nah, sekarang 2023 nya itu sampai dengan tanggal 1 Juli nih yang manfaat umurnya bertambah 2 tahun, kita harus hitung berarti hanya 6 bulan. Makanya caranya adalah cost ya 1250 dikurang residual value dibagi sama useful life 20 tahun. Ini kan baru 1 tahun. Sekarang kita kali sama 6/12 karena cuman sampai di 1 Juli gitu. Nah, ini kita udah dapat depresiasi masing-masing tahun. Sekarang kita mau akumulasiin accumulated. Kita sum nanti dapat. Nah, akumulasi depresiasi untuk si building sampai dengan tanggal 1 Juli itu adalah sebesar 180 juta. Ya, sekarang kita mau nyari book value. Book value itu kan rumusnya adalah cost dikurang sama ECCDP. Nah, nanti hasilnya itu adalah hasil dari book value. Ya, BV. Cost-nya itu berapa? Cost-nya itu tadi dari yang di sini, yang di tabel cost. Accumulated depreciation-nya tinggal ambil dari sini, itu dapat nanti BV-nya tinggal dikurangin. Nah, maksudnya BV-nya atau book value berarti per tanggal 1, ini adalah book value per tanggal 1 Juli. Artinya nilai buildingnya itu setelah berapa tahun ini dipakai, 1, 2, kurang lebih 3 tahun dipakai ini, yang tadinya cost-nya adalah sebesar 1.250.000.000, sekarang book value-nya atau nilai yang saat ininya itu adalah 1.070.000.000 gitu. Nah, ini untuk
book value-nya kan. Nah, habis itu di tanggal 1 Juli ada renovasi. Ada renovasi 170 juta yang menyebabkan umur manfaatnya ini dia yang menyebabkan umur manfaatnya bertambah 2 tahun. Nah, tadi kita lihat untuk yang building yang sebelum-sebelumnya ini udah terpakai berapa tahun sih? Ini di 2020 kan tadi kita depresiasi untuk 6 bulan, berarti 6 bulan. Untuk 2021 kita full 1 tahun. Di sini 1 tahun juga. Untuk yang 2003 6 bulan kan, berarti kalau misalnya dijumlahin udah kepake berapa sih? Udah kepake 3 tahun ini ya, 3 tahun yang benar-benar 3 tahun, bukan 3 tahun berapa bulan, full 3 tahun udah terdepresiasi. Nah, berarti sisa useful life-nya tadi kan di sini building itu useful life-nya 20 tahun. Nah, udah kepake sampai dengan tanggal 1 Juli itu 3 tahun, berarti sisanya adalah 17 tahun. Nah, sisa useful life-nya 17 tahun. Nah, berarti ini book value 1.070 juta ini adalah untuk useful life 17 tahun. Nah, di tanggal 1 Juli ada capex, ada kapitalisasi sebesar 170 juta. Nah, 170 juta ini 170 juta. Nah, 170 juta ini dikapitalisasi sebagai aset. Makanya ini kita mau tambahin nilai buildingnya. Ya, tadinya kan book value-nya nilai gedung yang pada saat tanggal 1 Juli itu adalah 1.070 juta. Nah, ada capex atau ada kapitalisasi sebesar 170 juta. Makanya cost barunya itu adalah sebesar penambahannya book value ditambah dengan capex. Nah, sorry, 1.240 juta. Nah, 1.240 juta itu kan dibilang si 170 juta ini dia bakal menambah 2 tahun manfaat kan. Nah, makanya yang tadinya 17 tahun sekarang nambahnya berarti si 1240 ini adalah untuk useful life 19 tahun. Nah, makanya untuk cost yang barunya si building adalah sebesar 1240 untuk useful life-nya 19 tahun. Nah, sekarang kita mau nyari depresiasi untuk Juli sampai dengan Desember. Kenapa Juli sampai dengan Desember? Ini depresiasi 2023 ya. Kenapa Juli sampai dengan Desember? Karena kan di Januari sampai dengan Juni udah kita hitung di sini nih pakai useful life yang lama. Sekarang kita ngitung sisa depresiasinya itu pakai useful life yang baru. Jadi 6 bulan setelah useful life-nya nambah. Pakai metode yang sama, straight line. Berarti kita caranya adalah gini ya. Cost yang baru dikurang sama residual value-nya. Residual value-nya tuh sama ya, masih sama, berarti pakai building, residual value building tuh 50 juta dibagi sama useful life kita yang nih yang 19 tahun berarti 19. Nah, ini kan masih untuk 1 tahun full. Sekarang kita kali sama 6/12. Nah, dapat nominalnya itu sebesar, kita bulatin aja. Nah, kita bulatin untuk depresiasi Juli sampai dengan Desember itu 31 juta. Tapi kan di sini kita mau ngitung depresiasi itu untuk full 1 tahun 2023 kan. Nah, makanya untuk nominalnya itu adalah depresiasi yang udah kita hitung di sini. Temenin dulu ya. Nah, berarti untuk angkanya nominalnya adalah depresiasi di tahun 2023 yang kita hitung dengan useful life yang lama ditambah dengan depresiasi tahun 2023 yang kita hitung dengan useful life yang baru. Makanya nanti hasil depresiasi buildingnya itu adalah 61 juta sekian gitu. Nah, ini untuk accumulated depreciation yang depreciation expense yang terjadi tahun 2023 untuk building apabila terjadi capital expenditure. Sekarang kita lanjut ke depresiasi untuk komputer ya. Kita urut aja. Untuk yang komputer kan di sini tadi
sisa berapa? Sisa 2 nih ya, karena udah dibuang satu sama udah di komputer itu. Nah, udah dijual, udah dibuang dua sama satu dijual, jadi sisa 2 ya. Nah, sekarang kita mau ngitung kayak biasa aja, ini kan gak ada capex jadi lebih mudah ya. Ini aku dulu kayak gini. Nah, biar kita nandain ini untuk building. Sekarang kita masuk untuk yang komputer. Untuk jurnalnya masih sama kayak biasa ya, depreciation expense pada cumulative depreciation komputer. Sekarang kita cari untuk perhitungannya. Di komputer itu kita pakai metode straight line. Kita hitung untuk satu komputer nanti dikali 2 aja ya, karena kita straight line. Terus kita hitung, kan ini kalau kita jurnal penyesuaian itu jurnal penyesuaian untuk 2023, makanya kita hitung cukup untuk tahun 2023 ya. Tahun 2023 untuk komputer itu berarti full ya, full 1 tahun kan, full 1 tahun. Makanya nanti untuk nominalnya caranya nih, tahun 2023 komputer itu costnya adalah 6.350.000 dikurang sama 100.000 ya, dibagi sama useful life-nya. Useful life-nya itu di sini 5 tahun ya. Nah, ini untuk 1 tahun full ya. Ini kan emang untuk 1 tahun full kan. Kenapa? Karena ya dia udah dibeli tahun 2020, terus dia tahun 2021-nya full, 2022-nya full, 2023 sekarang full ya kan, karena dia nggak dibeli di tengah-tengah tahun. Jadi dapat untuk depreciation expense tahun 2023 full 1 tahun itu 1.250. Nah, ingat kita ini komputer kita punya berapa unitnya? 2. Makanya 1.250 ini untuk 2 komputernya harus dikali 2. Berarti 2 dikali sama 1.250. Nah, ini nominalnya untuk 2 komputer ya, jadi harus dikali 2 dulu. Selanjutnya kita masuk ke setelah komputer vehicle. Vehicle tuh masih ada nggak? Vehicle kan tadi kita lihat udah ditukar dengan yang baru ya. Jadi ini vehicle yang ini nggak ada. Sekarang kita masuk ke komputer yang baru ya. Komputer yang baru itu pas di ini ya 8 Januari. Beli 8 Januari dia beli 2 komputer. Sekarang kita mau menghitung depreciation di tahun 2023 untuk 2 komputer itu ya. Ini pakai metode straight line, terus useful life-nya 5 tahun. Oke. Berarti komputer new. Oke, untuk tahun 2023. Tadinya sama straight line, berarti sama aja, sama dengan cost. Costnya berapa? Costnya itu 7.200 dikurang, ini 7.200 ini untuk 1 komputer ya, jadi nanti kita kali 2, dikurang residual value dibagi sama 5 tahun. Nah, ini baru untuk 1 tahun. Nah, kita lihat nih di 8 Januari pada saat dia beli nih, kalau dia beli tanggal 8 Januari berarti beban yang harus kita akuin itu sebesar 12 bulan full ya, karena kan dia mulainya dari sebelum tanggal 15, makanya Januarinya masih hitung satu bulan full. Nah, makanya ini kita hitungnya untuk 1 tahun penuh, bukan untuk 11 bulan gitu. Jadi nggak usah dikali fraction, langsung aja hasilnya adalah 1.420. Nah, ini kan untuk 1 komputer doang, sementara kita perlu untuk 2 komputer. Ini pasti 1 komputer, di sini juga untuk 1 komputer. Nah, makanya untuk di jurnalnya kita perlu kali 2 ya. Kita bikin dulu ini ya. Untuk depreciation expense pada cumulative depreciation komputer yang new, 2 dikali sama ini. Oke, dapat hasilnya 2840. Kayak gini. Sekarang kita masuk ke plan aset yang setelah komputer adalah land improvement. Nah, land improvement dibilang metodenya adalah straight line juga,
Sekarang kita langsung aja, caranya sama, depre expense pada accumulated depreciation dalam improvement. Kan kita tahun 2023 ya. Nah, nominalnya sama cost dari land improvement dikurang sama residual value-nya nggak ada kan. Habis itu berarti residual value kurang 0 dibagi sama 10 tahun. Nah, kita lihat si land improvement ini kan baru dipunya tanggal 4 Februari. Berarti udah berjalan 1 bulan sejak tahun 2023. Makanya depreciation expense beban yang harus kita akui itu sebesar 11 bulan aja, bukan 12 bulan full. Makanya 11 per 12 dapat untuk land improvement adalah sebesar 2.200.000 ya. Kita masukin langsung ke sini. Ini harus kita langsung di jurnalnya ya, biar nggak usah. Kita masuk ke plan aset selanjutnya, itu adalah vehicle. Vehicle ini declining balance. Nah, kalau declining balance cara-caranya harus di sini biar nggak susah. Vehicle. Nah, vehicle ini declining balance. Declining balance kan itu harus ngitung dari yang tahun itu kan. Karena ini kita berhubung udah baru punyanya ini di tahun 2023. Jadi kalau pakai cara declining balance malah lebih gampang karena kita ngitung untuk tahun pertama doang ya. Kita ngitung untuk tahun pertama doang. Kalau vehicle declining balance 2023, sekarang kita nyari rate-nya dulu. Rate-nya itu adalah 200% ya. 200% dibagi sama useful life-nya si vehicle berapa? 8 tahun. Dapat 0,25 atau kalau dipersenin itu 25%. Nah, sekarang kita setelah cari rate, kita cari tahun 2023. 2023 kan caranya rate dikali sama cost. Costnya berapa? Kita ke atas lagi, vehicle 60 juta. Nah, ingat, ini kan untuk kalau misalnya kita langsung cari hasilnya, ini tuh untuk langsung nyari 1 tahun full. Sementara kita mau nyari untuk berapa? Ya kan belinya dari 4 April, berarti yang udah beban yang harus kita akuin itu dari 4 April sampai 31 Desember. Makanya berapa bulan udah berjalan? Maret berarti 9 bulan ya, 9 per 12 yang udah berjalan. Makanya untuk nominalnya itu adalah sebesar 16 juta 175 gitu. Oh, ini belum di jurnal ya. Oke, sorry nih. Nah, jurnal sama aja. Sekarang terakhir untuk yang equipment. Untuk yang equipment ini dia pakai unit of activity. Unit of activity itu kita ini terakhir. Unit of activity. Sekarang kita masuk ke yang equipment. Kalau misalnya unit of activity itu kita caranya kan cost kita tahun 2023. Jadi kita hitung sesuai dengan jam yang digunakan selama tahun itu. Ya, jadi kayak gini, cost kita cari cost dikurang sama residual value-nya. Itu namanya depreciable cost. Nah, di sini residual value-nya nggak ada, 0. Habis itu dibagi sama total kapasitasnya. Berarti dia bisa menampung kapasitinya sebanyak berapa? 9.600. Di sini udah ada ya. Nah, ini baru untuk ini untuk depreciable cost per unit. Nah, sekarang kita mau lihat di sini untuk 1 tahun 2023 ini dia mampu menggunakan itu selama 1.200 jam. Makanya dikali sama nanti 1.200. Ntar didapat itu sebesar 1.500.000 ya. Jadi kalau untuk unit of activity itu depreciable cost dikurang residual dibagi sama kapasitas yang bisa dia gunakan selama masa useful life-nya, baru dikali sama tahun 2023 itu dia digunainnya berapa jamnya. Nanti didapat 1.500.000. Nah, berarti untuk nominalnya adalah 1.500.000. Nah, itu untuk
problem 6 kayak gitu. Kalau misalnya ada yang ditanyain boleh langsung PC aja di WA. Oke, terima kasih teman-teman.